Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu yang hebat. Di sini kami akan menyajikan materi strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi merupakan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan? Bagi siswa, karena siswa memiliki multiple inteligensi. Jadi, siswa lahir memiliki kecerdasan yang menonjol di dalam dirinya. Nah, atas dasar itu, pembelajaran diferensiasi harus dilakukan pada abad ini. Hal ini disebabkan proses belajar tidak bisa disamaratakan dalam memperoleh hasilnya. Guru menjadi fasilitator dan memetakan kemampuan siswa dalam berbagai hal. Kemampuan yang sudah ada akan dikelompokkan dalam kelompok sejenis agar dapat diarahkan ke minat yang sesuai. Orang tua akan merasa senang bahwa buah hatinya memiliki minat dalam belajar, walaupun tidak semua mata pelajaran dikuasai, namun paling tidak kemampuan belajar dan memiliki potensi untuk meningkatkan kecerdasan yang lain. Karena kecerdasan yang menonjol akan memberi dampak kepada kecerdasan yang tidak dominan. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis. Penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Bukan pembelajaran yang diindividualkan, namun merupakan pembelajaran yang mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa. Sehingga merupakan pembelajaran yang memungkinkan guru melihat pembelajaran dari berbagai perspektif. Perbedaannya seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi bersifat fleksibel, kalau non-diferensi bersifat labil. Berdiferensiasi memberikan tugas sesuai minat dan kesiapan belajar siswa. Menganggap siswa tidak dapat mengerjakan tugas dan berpikir tingkat tinggi. Berdiferensiasi pembelajaran didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Kalau di sini tidak. Siswa menentukan sendiri cara belajarnya, tapi di sini guru yang bertanggung jawab. Siswa harus menggunakan cara belajar apa gitu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran terstruktur. Di sini kegiatan pembelajaran tidak terstruktur. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu semua siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan hasil belajar, menjalin hubungan yang harmonis guru dan siswa, membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Identifikasi kebutuhan siswa. Nah, di sini yang dilihat adalah kesiapan, minat, kemudian pilihan belajar atau profil belajar siswa. Kesiapan bisa dilihat dari tes diagnostik dan tes awal. Minat bisa melalui kuesioner atau survei.
Kemudian pilihan belajar, yaitu bisa dilihat dari gaya belajar, kemudian tingkat kecerdasannya, bisa lingkungan belajar, bisa dari belajar yang lain, misalnya melihat budaya dan jenis kelamin. Mengelola perbedaan keterampilan. Nah, ini dilihat dari gaya belajar. Merupakan gaya belajar siswa untuk memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Preferensi gaya belajar itu secara umum ada 3, yaitu pembelajaran visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian kecerdasan merujuk pada teori kecerdasan majemuk atau multiple inteligensi, bahwa menurut Watt ada 8 jenis kecerdasan di mana setiap orang memiliki satu atau lebih dari satu kecerdasan. Kemudian preferensi lingkungan merupakan pilihan gaya belajar yang ditentukan oleh lingkungan siswa itu sendiri. Misal ada siswa yang suka belajar di ruang kelas, kemudian bisa di ruang terbuka atau di ruang yang sepi dan seterusnya. Keterlibatan guru dan pendidik, peserta didik, ya. Guru merencanakan konten yang berhubungan dengan akses belajar dan materi, kemudian merencanakan proses berhubungan dengan bagaimana cara peserta didik memahami sesuatu, merencanakan produk-produk yang berhubungan apa yang dihasilkan peserta didik setelah belajar. Keterlibatan peserta didik yaitu kesiapannya, minat belajarnya, kemudian profil belajar. Contoh tahapan asesmen diagnostik. Kapan waktu yang tepat melakukan diferensiasi? Strategi diferensiasi dapat diterapkan pada waktu kapanpun sesuai perencanaan dan tujuan pembelajaran. Biasanya waktunya adalah pada awal tahun pembelajaran, pada awal lingkup materi, kemudian bisa sebelum menyusun modul ajar mandiri. Pemetaan kebutuhan peserta didik yang dilihat adalah kesiapan belajar. Berarti ini sesuai dengan prasyarat yang dikuasai, ya, minat peserta didik dan profil belajar peserta didik. Kapan asesmen diagnostik? Tadi sudah, ya. Nah, asesmen diagnostik bertujuan mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, yang hasilnya nanti digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dan dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembelajaran. Contohnya menganalisis rapot siswa, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menyusun instrumen, bisa berupa tes, tulisan atau observasi. Kemudian bila diperlukan menggali informasi. Kemudian pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil diagnosis menjadi data informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian strategi diferensiasi. Ada konten atau isi, proses, kemudian produk berhubungan dengan asesmen, kemudian lingkungan belajar. Kita lihat satu-satu. Diferensiasi konten. Isi berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Guru memodifikasi kurikulum dan materi. Kemudian pembelajaran berdasarkan gaya belajar, kondisi, dan kemampuan siswa.
Penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan melalui hal-hal yaitu menyesuaikan ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi belajar adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Strateginya, di sini pendidik bisa memilih yang sesuai. Contoh penyesuaian ruang lingkup belajar. Siswa yang belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Siswa yang sudah siap diberikan seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai, sedangkan siswa yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Contoh isi materi dan pembelajaran. Contoh-contoh bisa dilihat sendiri. Diferensiasi proses. Bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Kemudian bagaimana siswa berinteraksi dengan materi. Dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Kemudian kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar yang berbeda-beda dapat diakomodir. Gregory dan Kapman menyatakan proses pembelajaran yang dimodifikasi itu sebagai berikut. Mengaktifkan pembelajaran. Jadi aktivitas belajar difokuskan pada materi yang dipelajari, menghubungkan materi yang belum dikuasai, memberi kesempatan pada siswa untuk mencari mengapa materi yang dipelajari penting dan menjelaskan apa yang dilakukan siswa setelah belajar. Kegiatan belajar, yaitu melibatkan kegiatan belajar yang sebenarnya seperti pemodelan, latihan, demonstrasi atau game pendidikan. Kegiatan pengelompokan, baik kegiatan belajar individu maupun kelompok harus direncanakan sebagai bagian dari proses belajar. Menyesuaikan proses pembelajaran. Menyesuaikan proses pembelajaran dan penugasan dengan kesiapan, kebutuhan, dan kompetensi peserta didik. Tujuannya memberikan pilihan strategi apa yang akan dipilih. Contoh diferensiasi proses bisa dilihat. Contoh penyesuaian penugasan. Misalnya seperti ini. Kemudian diferensiasi produk atau hasil. Siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Produk pembelajaran memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai siswa dan memberikan materi berikutnya. Gaya belajar siswa juga menentukan hasil belajar. Seperti apa yang akan ditunjuk pada guru. Menyesuaikan produk hasil belajar. Tujuannya agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapan. Memperlihatkan kepemilikan akan produknya, merasa termotivasi serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Contoh penyesuaian produk. Untuk kelompok peserta yang gemar menulis dan visual, diberi tugas misalnya menulis laporan dengan ilustrasi atau infografis. Kelompok yang gemar bercerita, tugasnya misalnya berupa
rekaman sandiwara atau rekaman siaran tentang siklus. Untuk kelompok yang kinestetik bisa melakukan presentasi dalam bentuk drama singkat atau gerakan yang menunjukkan siklus air. Contoh produk, memberikan siswa pilihan cara mengekspresikan kebutuhan pembelajaran, menggunakan rubrik yang cocok, membolehkan siswa bekerja sendiri atau berkelompok kecil menuntaskan tugas, mendorong siswa membuat tugas mereka mandiri. Diferensi lingkungan hidup. Bagaimana cara siswa bekerja? Bagaimana siswa merasa nyaman dalam pembelajaran? Mengkondisikan lingkungan belajar bagaimana? Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan dan minat peserta didik dalam belajar agar memiliki motivasi yang tinggi. Tujuannya memberikan dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik dan psikis. Sehingga nanti bisa memilih strategi yang sesuai. Contoh modifikasi lingkungan belajar memastikan ada tempat di ruang untuk belajar dengan tenang dan tanpa gangguan, serta tempat yang menyediakan siswa berkolaborasi, menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya, menetapkan pedoman yang jelas, mengembangkan rutinitas memungkinkan siswa mendapatkan bantuan, membantu siswa memahami bahwa ada siswa yang perlu bergerak untuk belajar, sementara yang lain lebih suka duduk dengan tenang. Sekian penyajian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.